Saya sudah bilang dalam keadaan seperti ini itu ya mari kita belajarnya kepada kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang sudah turun temurun. Misalnya orang Kalsel, saya bilang berkali-kali orang Kalsel itu wajib belajarnya kepada ulama-ulama dzurriyyahnya Syekh Arsyad Al-Banjari atau santri-santrinya Guru Sekumpul. Itu loh, kalau mau aman, dan itu sudah terbukti berabad-abad, bahkan pusat kewalian dunia sekarang ada di Kalimantan Selatan. Sekarang ada di Martapura, ada di Sekumpul. Gitu loh. Makanya berkali-kali saya tegas menyampaikan itu bukan karena apa-apa, karena kita itu berkewajiban menjaga umatnya Rasulullah. Dan bahkan seluruh dunia itu sekarang ilmu ma'rifatnya kan semua menginduk ke Guru Sekumpul. Nah orang Kalsel belajarnya itu harus kepada murid-muridnya Guru Sekumpul atau dzurriyyahnya Syekh Arsyad Al-Banjari. Jangan yang lain-lain, bisa keliru, bisa salah. Bisa disalahkan, bisa disesatkan nanti. Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret menjadi perhatian publik setelah memberikan pernyataan yang dianggap kontroversial oleh sebagian umat muslim. Untuk pernyataan itu, rumah Gus Fuad di Pleret, Bantul didatangi sejumlah orang yang ingin melakukan tabayun sekaligus protes terhadap pernyataan Fuad yang viral di media sosial. Sempat ada ketegangan saat proses tabayun dilakukan. Seorang pria berpeci berusaha menyerang ke arah Gus Fuad, namun sejumlah orang berusaha menenangkannya. Bahkan orang tersebut kemudian mengaku menjadi korban penganiayaan oleh pengikut Gus Fuad. Dalam sebuah tayangan video, pria bernama Aris itu tampak lebam di bagian mata. Pria yang mengaku sebagai anggota Front Persaudaraan Islam itu sesumbar akan membuat perhitungan dengan orang yang memukulnya. Ia mengaku tahu siapa yang memukulnya. Kalau berani 1 lawan 1, ia siap menunggu sekarang juga. Jangan hanya bermain keroyokan. Ia mengaku akan mengejarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, terima kasih atas dukungan moral. Kita masih berada di Polres Bantul. Adapun berita yang tersebar yang mengatakan bahwa saya mukul dulu itu berita bohong. Dia orang yang mengatakan itu orang yang membela mereka. Mereka hanya membangun opini bahwa EPI yang salah. Itu salah, berita bohong. Dengarkan bahwa kejadiannya sebenarnya kami tidak rela dengan bentuk penghinaan terhadap habaib ketua kami Habib Sholih Al-Hasni. Kalau nggak bisa menghormati silakan, tapi jangan menghina. Ingat, saya tidak akan lupa. Saya tahu persis siapa yang mukul saya. Kalau berarti 1 lawan 1, satu bu. Sekarang juga. Jangan hanya main keroyok kalian. Baik, buat rekan-rekan yang dimanapun berada, silakan klarifikasi ke saya langsung, bisa menanyakan secara langsung, nanti bisa lihat video, semua kejadian ada semua di video, dan ini tidak akan berhenti, akan saya kejar kalian. Assalamualaikum. Sementara itu, akun TikTok pecinta Gus Fuad Pleret melaporkan kondisi terkini kediaman Gus Fuad usai didatangi sekelompok umat Islam. Melaporkan kondisi di Pondok Pesantren Rodotul Fatihah pimpinan Gus Fuad Pleret masih banyak santri-santri dari polisi dan TNI yang bersiaga, dan untuk teman-teman dari Banser ngumpul di belakang sana masih standby. Ia pun menyorot para petugas keamanan termasuk Banser yang bersiaga di salah satu bagian ponpes. Sementara seorang Banser bernama Sakdo dalam video itu mengungkapkan alasannya ikut menjaga ponpes sekaligus kediaman Gus Fuad Pleret. Dengan adanya kegiatan ini, ia mengaku berpartisipasi menjaga keamanan agar semuanya bisa kondusif, bisa tentram, bisa aman. Apalagi bulan puasa, Banser sejak malam sudah menerima dukungan personil. Ia mengaku Bantul akan aman, apalagi pondok pesantren yang banyak santri ngaji. Sementara itu, Kapolres Bantul AKBP Ihsan meminta masyarakat agar tidak terprovokasi. Ia meminta masyarakat mempercayakan kasus ini kepada kepolisian. Ia menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang pertama agar tidak terprovokasi, karena ekses dari kejadian ini terdapat beberapa video-video yang beredar maupun suara rekaman yang memprovokasi. Percayakan penanganan terhadap kepolisian yang saat ini sudah berproses. Ihsan mengatakan pihaknya juga terus menjaga ponpes Rodotul Fatihah. Ihsan menerangkan kejadian tersebut berawal ketika beberapa orang dari Ormas mendatangi Fuad Pleret untuk mengkonfirmasi pernyataan yang viral. Diskusi tersebut diikuti oleh salah satu anggota Ormas. Di tengah acara, sekitar 5 orang lain dari Ormas datang ke ponpes ikut bergabung dalam diskusi. Pada saat bertanya itulah kemungkinan ada kesalahpahaman.
Tiba-tiba penanya ini berdiri seperti akan menyerang, tapi tidak memukul. Berdiri spontan, kemudian refleks santri-santri yang di situ ikut melerai dan sebagainya. Lagi habaib orang itu yang dimaksud inilah ini orang itu habaib dalam arti atas sing habaib menceng habaib lurusan udah ya neng juga biauyah kabeh. Masalahnya kan bahasanya para habaib kan yang lain terus merasa tersinggung. Yang saya Pak Azim kita luruskan ya, jadi kita kesini ini bukan tanpa alasan. Jadi yang saya ini bahayanya kalau mengeluarkan statement di tempat publik itu bakal multi arti. Saya yakin jelas niatnya baik untuk amar ma'ruf, saya sepakat. Cuman apapun itu niat baik kalau enggak dengan cara baik itu tetap enggak diajarkan dengan agama. Ini contoh ini sampai enggak pernah saya selama bertahun-tahun saya dapet beliau enggak pernah saya lihat dia sedih kayak gini. Ini saya rakyat Tangun Siti ini keturunan Rasulullah. Paham betul jenengan? Nyuwun saya ini rakyat Tangun Sadar Siti ini ada di daerah Rasulullah, jenengan harus sadar. Kita saat nurut sapa nek Rasulullah iso bar kiamat jenengan ngertos. Kuwi nyuwun saya mboyongan enggak ada. Betul tuh. Nyuwun saya gini-gini tetap pakai cara Islam. Insyaallah kita tetap bil ma'ruf. Sepakat nggih teman-teman nggih? Kita selesaikan dengan cara Islam nggih. Artinya gini, nyuwun sewu, ini saya dibel dari berbagai daerah. Saya mewakili dari teman-teman. Saya minta kejelasan, klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu. Kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan Habib Ustaz Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari lobby. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gesturnya kayak gitu terserah kayak nggak apa-apa. Sebelumnya, potongan pernyataan Gus Fuad Pleret diperbincangkan banyak pihak. Dalam potongan pernyataan yang viral, Gus Fuad Pleret menyampaikan, kalau boleh, saya menyarankan untuk sementara mungkin Habib-Habib berhentilah dakwah di Indonesia karena kebanyakan itu ngerusak. 100 Habib yang ceramah, yang benar cuma 2 dan 3. Yang lainnya ngaco, bikin gaduh, bikin ngancem-ngancem, nakut-nakuti pribumi. Namun, beberapa pihak menganggap potongan pernyataan itu tidak mewakili konteks pernyataan yang disampaikan secara utuh. Pegiat media sosial, Husin Shihab, membela Gus Fuad, mengunggah isi pernyataan lengkap dari Fuad. Banyak video yang beredar di medsos sudah dipelintir yang akhirnya mengaburkan maksud dan tujuan Fuad. Dalam video berdurasi 8 menit 12 detik itu, Fuad menyampaikan pandangannya terkait dengan memilih guru yang benar untuk belajar agama. Fuad memberikan penjelasan bahwa memilih guru yang benar adalah kunci keselamatan seorang mukmin. Jangan main-main dengan umat Rasulullah. Ini itu bukan kaitannya, bukan pertentangan antar Bani Wali Songo dengan Pak Lawi atau pertentangan antar Habib dengan Kiai, enggak. Ini membela prinsip-prinsip Rasulullah. Agama Rasulullah sedang dirusak. Umat Rasulullah sedang diajari yang enggak-enggak. Tuh, mereka mengklaim membadar Rasulullah, tes DNA, tes nasab gagal. Dengan pernyataannya, dengan penuhannya Kiai Maduddin Osman, tes DNA. Siapa tahu nanti ada juga. Jadi jangan di apa itu, kalau di Jogja itu jangan dipleset-plesetan gitu dong. Ya. Kalau mau, kalau enggak nanti di akhirat kita ketemu. Kan mungkin hidup kita nggak mungkin 100 tahun lagi, kan nggak mungkin. 100 tahun lagi kita ketemu di alam barzah nanti. Ini tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu adalah syair dan kata-kata daripada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia Timur yang berpusat di Palu, Sulawesi Tengah, tokoh pendidikan, yang dimana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Pleret dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abnul Khairat menyampaikan dan menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian dan penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, maka jangan salahkan kami, masyarakat Indonesia Timur, akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama Fuad Riyadi alias Fuad Pleret sempat mencuri perhatian atas dugaan penghinaan terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri alias Guru Tua. Fuad Pleret sempat melontarkan ucapan pengkhianat dan monyet untuk Guru Tua dalam sebuah perbincangan atau diskusi melalui tayangan channel YouTube pribadinya. Semua pribumi yang benar-benar backup, percaya penuh bahwa Presiden Prabowo benar-benar menjadi imam kita dengan maksud-maksud, segala maksud dan tujuan baiknya. Tapi kalau terus-menerus disakiti, saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Diskusi Fuad seolah-olah terbantahkan setelah Kementerian Hukum RI mengutarakan bahwa Guru Tua selaku pendiri Al-Khairat memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Guru Tua sudah diakui negara, maka dari itu status kewarganegaraannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebelumnya, Fuad Pleret sempat mengukit status kewarganegaraan Guru Tua yang membuat gempar dan viral di media sosial. Dalam diskusi tersebut, Fuad Pleret mempertanyakan apakah pendiri Al-Khairat itu layak dianggap pahlawan nasional. Namun begitu, ucapan Fuad Pleret banyak melukai umat muslim di wilayah timur Indonesia karena peran Guru Tua dalam penyebaran agama di Indonesia Timur sangat besar. Masyarakat Indonesia Timur menyayangkan atas ucapan yang tidak pantas dilontarkan oleh Fuad karena hanya menimbulkan kegaduhan dan memecah belah persatuan umat. Yang kalian sebut-sebut Tarim, kota wali, kota suci itu kota tai. Kalau memang kota suci, di mana di sana semua orang berdoa pasti mustajab, ya balik ke sana, nggak usah di sini. Makan di sini, minum di sini, cari duit, nipu pribumi di sini. Di sana lah kembalilah jadi penggembala kambing, jadi tukang jualan kurma, tukang jualan sajadah. Kalau Nikita Mirzani ya bilangnya tukang jualan minyak, nyong-nyong, ya. Jangan di sini, jangan berlagak lah. Jangan sok-sokan mau bikin rusak. Kan agendanya satu aja, mau bikin khilafah kan. Kemarin sampean mungkin banyak dipercayai oleh publik karena publik mengira sampean keturunan Rasulullah. Nah sekarang terbukti dari perspektif manapun sampean tuh mustahil keturunan Rasulullah. Sementara Fuad sendiri mengklarifikasi karena berkaitan dengan status kewarganegaraan Guru Tua dipertanyakan, sehingga usulan pahlawan nasional tertunda dari 2006. Fuad mengibaratkan usulan tersebut sebagai akal-akalan orang Yahudi saat pengambilan salah satu redaksi dari dalil Al-Quran. Terbaru, meskipun Fuad Pleret sudah mengklarifikasi dan meminta maaf, namun kasus tersebut tidak berhenti begitu saja. Perkara masih mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak. Satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa Guru Tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik Guru Tua, seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat atau TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat, baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik, akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan, seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu,
Lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Si siapa itu tadi? Monyet satu itu si Idris bin Salim. Apa itu? Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu qiradatan khasiin, jelas kan?